wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriti Syalin dari kelas 12 Farmasi dan sebagai salah satu tim anggota konten kreator SMK Bakti Kartini. Podcast pertama kali ini kita bersama Bu Neni Nurmalasari, Magister Manajemen yang berjabat sebagai Wakahubin dan Humas di SMK Bakti Kartini. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Cynthia sendiri gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Ibu terima kasih telah hadir di acara podcast SMK Bakti Kartini di kali ini. Sama-sama. Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu dan mohon untuk dijawab. Boleh pakai contekan nggak? boleh silakan. Kita mulai ya Bu. Ya. Bu Neni di SMK Bakti Kartini ini mengajar mata pelajaran apa ya Bu? Saya mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Kalau sebelumnya kan IPS ya, karena perubahan kurikulum menjadi sejarah Indonesia. Ibu mulai mengajar di SMK Bakti Kartini dari tahun berapa Bu? Tahun 2016 kalau nggak salah ya, di tahun 2016 ya. Ibu kan di sini menjabat sebagai Wakahubin dan Humas Bu. Kalau menjabat sebagai Wakahubin dan Humas itu sudah berapa lama Bu? Di Bakti Kartini? Di Bakti Kartini sejak tahun 2017 sampai sekarang 2021 ya. Berapa? 17, 18, 19, 20, 21 4, kurang lebih 4-5 tahun. Bu Neni kan di Bakti Kartini salah satu orang yang penting Bu. Dan Ibu melakukan banyak pekerjaan di sini. Apakah Ibu merasa terbebani dengan jabatan sekarang yang Ibu? Kalau terbebani sih tidak, karena itu kan sudah suatu komitmen gitu kan, yang namanya jabatan itu kan amanah, jadi kita sudah berkomitmen terhadap diri sendiri gitu. Dibilang terbebani tidak, berat juga tidak, karena bagi saya itu sebuah tantangan gitu yang memang harus kita jalani, mau tidak mau harus kita jalani dan lalui gitu. Kalau menurut Bu Neni sendiri apa sih Bu arti jabatan itu? Arti jabatan buat saya, jabatan itu ya amanah yang dipercayakan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Sang Pencipta kita kepada kita, berarti yang di atas itu percaya kepada kita untuk melaksanakan jabatan tersebut gitu. Yang kedua, bagi saya jabatan itu adalah satu bentuk pengabdian dan tanggung jawab gitu. Ketika kita sudah berani untuk memutuskan untuk mengambil jabatan tersebut, ya kita harus siap dengan komitmen terhadap pengabdian dan tanggung jawab gitu. Sesuai dengan tupoksi yang di situ apa, maka kita harus harus berkomitmen kuat gitu. Salah satu job desk Bu Neni kan mencari dan menghandle anak-anak kelas 12 yang akan melakukan PKL Bu. Pertama kali menghandle tugas tersebut, bagaimana prosesnya dan apa saja kendala yang Ibu temukan selama ini? Proses ketika menghandle anak PKL, langkah yang pertama saya lakukan itu biasanya melakukan pemetaan industri. Jadi kita lakukan pemetaan industri dan jumlah siswa yang bisa diserap di industri tersebut gitu. Terus langkah yang kedua, biasanya kami selalu melakukan sosialisasi terkait PKL terhadap orang tua kelas 12 ya. Kita memberikan sosialisasi bagaimana ketika nanti anak posisi di lapangan, apa yang harus dilakukan orang tua dan kendala yang biasa muncul di lapangan seperti apa gitu. Intinya harus ada komunikasi yang bagus antara orang tua dan sekolah dan juga industri gitu. Untuk kendalanya apa saja Bu yang sudah ditemukan? Oh, kendala saya bilang kendala itu bukan ya, jadi kalau saya sampaikan lagi sebagai satu tantangan, kalau saya secara personal menganggap itu bukan satu kendala, bahwa setiap tahun itu tantangan itu akan berubah. Setiap kali kita bertemu dengan anak yang berbeda ya kan, tantangannya itu pasti akan berbeda, permasalahannya pasti akan berbeda itu. Intinya komunikasi saja. Kalau misalnya ada satu permasalahan itu kita sampaikan, komunikasikan dengan orang tua, dengan industri gitu, secepat mungkin. Jadi bisa terselesaikan juga sesegera mungkin gitu. Menurut Bu Neni sendiri, kesulitan terbesar saat menghandle kegiatan PKL baik sesudah dan sebelum pandemi itu apa Bu?
kesulitan ya. Iya. Kesulitan sekali lagi saya menganggap itu sebagai satu tantangan. Kalau kesulitan itu dibilang sulit sih enggak, hanya kemarin waktu kalau kondisi normal, karena memang sekolah kita sudah ada beberapa MOU dengan rumah sakit, hotel ataupun travel, sebenarnya kendala atau kesulitan itu sebenarnya nggak ada gitu kan. Tapi terkait dengan kondisi pandemi kemarin memang agak-agak sedikit terhambat terkait dengan perizinan. Karena kan dari pemerintah memang anak belum diperbolehkan untuk terjun ke lapangan. Dan waktu itu kan memang ada arahan dari pengawas apa step by step apa yang harus sekolah lakukan sehingga bisa memperoleh izin. Dan akhirnya anak bisa terjun ke lapangan, itu pun dengan hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali, karena kondisinya tidak normal kita selalu lakukan evaluasi dengan kondisi yang ada di lapangan gitu. Kita selalu lakukan evaluasi terus sampai ya selesai. Untuk yang pariwisata juga alhamdulillah sudah selesai gitu kan. Kalau kondisi normal dibilang ada kesulitan ya, karena sudah dijalani bertahun-tahun, jadi kesulitan itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan memang harus kita lalui. Itu sudah biasa kita lalui gitu. Jadi tidak menganggap itu sebagai kesulitan. Lalu hal apa sih Bu yang paling Ibu khawatirkan saat anak-anak sedang melaksanakan PKL? Hal yang dikhawatirkan, kalau saya menganggap mereka itu seperti anak-anak saya, anak-anak kandung. Jadi ketika mereka posisi di lapangan itu memang ada rasa was-was yang sangat besar, dalam artian mereka itu posisi di lapangan, otomatis kita kan tidak bisa memantau seperti mereka ketika belajar di sekolah gitu kan. Ada rasa was-was yang sangat besar gitu. Takut terjadi sesuatu itu karena kadang yang namanya anak masih belum dewasa atau si anak sekolah, mereka kan belum bisa mengendalikan emosi ketika mereka naik motor bagaimana gitu kan. Rasa was-was itu takutnya mereka nanti terjadi kecelakaan, atau mungkin berangkat dari rumah tapi nggak nyampe ke tempat PKL gitu. Ada rasa khawatiran seperti itu. Lalu kalau pesan untuk anak kelas 11 yang akan PKL di kelas 12 nanti apa Bu? Pesan untuk anak kelas 11 yang akan naik ke kelas 12, pesannya satu, harus tetap rajin belajar meskipun sekarang kondisi pandemi dan masih daring. Mereka tetap harus fokus bahwa mereka itu masih pelajar dan punya kewajiban untuk tetap belajar. Terus yang kedua, punya daya juang lah, jadi jangan gampang menyerah ya. Tapi itu kan kembali lagi bagaimana pola asuh di rumah ya. Kalau di sekolah itu kan hanya berapa persen atau hitungan jamnya itu kan lebih banyak di rumah gitu ya. Kalau bisa mereka tetap melakukan kewajiban mereka sebagai seorang pelajar, belajar di rumah. Terus kalau misalnya ada jam praktek produktif ya, kalau misalnya silakan datang ke sekolah kalau memang sudah dijadwalkan adanya jam praktek gitu. Jadi mengejar ketinggalan supaya nanti ketika terjun ke lapangan itu tidak benar-benar itu zonk atau nggak tahu apa-apa gitu kan. Kalau nggak tahu apa-apa kan kasihan pembimbing di lapangan juga. Lalu kalau pesan untuk para wali kelas 12 yang akan mendatang apa Bu? Pesan untuk wali kelas 12, nah ini pesan untuk wali kelas 12, ketika Bapak dan Ibu dipilih untuk menghandle jadi wali kelas 12, berarti kan memang karakter anaknya berbeda ya. Kelas 12 itu bisa dikatakan lebih matang harusnya gitu. Intinya wali kelas itu harus lebih aktif, karena posisi anak di awal tahun mereka naik ke kelas 12 kan langsung ke lapangan gitu kan. Satu, harus lebih aktif. Aktif di sini wali kelas harus lebih menjalin keaktifan komunikasi dengan orang tua, dengan sekolah, ya kan. Jadi kalau ada informasi apa sesegera mungkin langsung diinformasikan ke siswa atau orang tua. Terus yang kedua, inisiatif. Wali kelas itu harus punya rasa inisiatif yang tinggi gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu dengan siswanya tanpa harus kita arahkan, itu mereka sudah punya rasa inisiatif sendiri. Oh, ini loh yang harus saya lakukan. Jadi anggap anak-anak itu sebagai anak kandung mereka, maka yang akan
ketika terjadi sesuatu dengan si anak, maka dia akan menghandle atau menangani anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri, langsung gerak cepat gitu loh. Selain inisiatif, yang ketiga mungkin yang saya harapkan dari wali kelas itu lebih bisa memotivasi anak gitu. Karena yang namanya anak kelas 12 ketika posisi di lapangan itu banyak ditemukan itu anak kadang menyerah, baru berapa minggu keluar saja sudah mau menyerah gitu, dan itu kan butuh motivasi atau arahan terutama dari wali kelas gitu. Jadi satu harus lebih aktif, yang kedua inisiatif, yang ketiga harus bisa motivasi sehingga ada rasa kedekatan antara si wali kelas dengan si anak didiknya itu gitu. Lalu apa harapan dan pesan Ibu untuk SMK Bakti Kartini ke depannya? Harapan, kalau saya berdoanya saja ya. Iya. Kalau harapan saya cuma satu, buat yang di atas, buat Tuhan. Harapan saya berharap hanya pada Tuhan gitu. Saya tidak pernah berharap dengan manusia. Saya berdoanya kalau Bakti Kartini ke depannya itu bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, ya kan, bisa menghasilkan lulusan yang katakanlah bisa terserap ke dunia kerja, ataupun karena kesehatan, ada beberapa kesehatan itu kan memang lulusannya belum diperbolehkan langsung kerja ya, dan harus melanjutkan. Harapannya kalau mereka yang melanjutkan juga bisa diterima di perguruan tinggi negeri gitu, sehingga bisa membawa nama baik sekolah, dan ya buat adik-adik kelasnya gitu kan. Kalau pesan untuk tim konten SMK Bakti Kartini sendiri apa, Bu? Pesan untuk tim konten SMK Bakti Kartini lebih kreatif lagi, terus lebih sering update, ya kan, paling nggak seminggu berapa kali gitu, karena memang anak-anak sekarang kan dunianya itu adalah medsos gitu. Kalau dulu yang dilihat itu adalah televisi, kalau sekarang anak SD saja yang dipegang hampir tiap hari itu adalah handphone. Dari handphone itu si anak bisa melihat berbagai macam informasi gitu. Kalau boleh tahu nih, Bu, siapa sih rekan kerja yang kalau tidak hadir pasti Ibu cariin? Hehehe. Ya itu sama jawabannya kemarin, sama Pauka. Kata udah berteman lama gitu. Jadi dicariin bukan berarti apa-apa, cuman karena memang sudah terbiasa kita sharing, ketemu ngobrol, ya mungkin ada sesuatu yang beda saja kalau nggak ada gitu. Yang terakhir, Bu, kata-kata nasihat atau motivasi hidup apa yang sampai saat ini Ibu jadikan sebagai pedoman? Kata-kata motivasi hidup, kalau ini sebenarnya suatu nasihat dari orang tua saya yang selalu saya pegang sampai sekarang, itu jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk berbuat baik gitu. Karena apa? Perbuatan baik yang kita lakukan sekarang itu sesuatu yang bisa menolong kita di masa yang akan datang. Jadi jangan hanya berpikir kalau kita itu hidup hanya untuk saat ini saja, enggak. Karena kita akan punya anak, kita akan punya cucu, ya kan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak hanya bisa berdampak ke kita, tetapi bisa ke anak kita, ke cucu kita, ya kan. Sebaliknya, perbuatan yang tidak baik pun sama. Itu yang bisa mencelakakan kita di masa yang akan datang gitu. Makanya jangan pernah letih berbuat baik, meskipun tak terlihat gitu, karena mungkin manusia tidak melihat, tetapi Allah melihat. Pertanyaan podcastnya sudah selesai, Ibu. Oke. Terima kasih sudah Sama-sama menghadiri acara podcast SMK Bakti Kartini kali ini. Terima kasih juga, dengan senang hati. Sekian podcast kali ini bersama Bu Neni. Semoga banyak informasi dan pelajaran yang bisa kita petik. Nantikan podcast-podcast selanjutnya di channel official SMK Bakti Kartini.